Dari mana kata asal? Yang saya harap dari teman-teman Kristen mestinya, kalau saya di posisi Anda, saya sangat berharap gitu jawaban yang komprehensif. Oh, dari sini, ini loh, ada kitab Kristen original text, misalnya Assyriak dalam bahasa Aramik, ini ada kata Allah. Oh, ini dari Ortodoks ya, dari bahasa Septuagint. Oh, ini ada ya kan, misalnya, atau Katolik. Seperti itu Pak yang saya harapkan. Jadi sekali lagi keterangan Bapak tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali tidak menyentuh substansi dari submateri yang sedang kita bicarakan. Yaitu dari mana kata Allah bisa terjemahkan dalam terjemahan berbahasa Indonesia. Membawa polemik. Saya menghormati ajaran teman-teman Kristen. Ya, karena saya juga 12 tahun sekolah SD, SMP, SMA di Serada Yayasan Kristen. Saya tidak mau berpolemik karena saya menghormati keimanan kalian. Yang saya mau angkat isu adalah yang akhir-akhir ini hangat teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam bahas. Yaitu seperti tadi Pak Umar membawa ayat, kemudian kita merujuk kepada kata nama Allah. Ini isu ini yang saya mau angkat. Karena ini menjadi isu yang hangat ya. Saya mau bertanya begini, sebenarnya kata Allah itu dari mana sumbernya? Dari pihak-pihak teman Kristen. Oke, saya jawab dengan pertanyaan Pak ya. Menurut Bapak, Muhammad menjadi nabi itu dan memperkenalkan kata Allah itu di abad berapa Pak? Baik, sebentar saya by data kan, by data ya. Oh iya dong. Iya, oke. Sabar. Izin, kalau diizinkan bisa taruh saya di tengah. Kan data katanya. Oh, silakan. Oke, baik. Silakan, moderator bisa memperbesar data pun. Anda berkuasa di kaum ini. Sebelum saya berbicara by data, saya ingin prolog dulu. Kita ini semua sesama putra bangsa. Yang membedakan kita hanyalah agama dan keyakinan atau ajaran. Pada intinya kita sama putra bangsa adalah sesama putra bangsa, yang membedakan adalah agama, ajaran, dan keyakinan. Ya, maka langsung aja Pak. Maka pemerintah, nah inilah, saya kan santun masuk dan hostnya cukup santun juga memberikan. Intinya kalau Anda menarasikan seperti itu nanti panjang ceritanya Pak. Sebentar, Pak Yerusalem. Silakan lanjut aja. Oke, baik. Dan pemerintah pun sudah mensahkan 6 agama di Republik ini. Maka marilah kita bangun suatu konstruksi beragama dengan mengedepankan keyakinan dan identitas masing-masing tanpa mencederai umat lain, gitu loh, mencederai perasaan umat lain. Oke, baik. Langsung kita masuk. Aduh, ini yang mana yang saya mau dengar? Sekarang sebentar. Oke, saya mulai ya. Oke, baik. 2 menit. Seperti kita bagaimana Bu, by data tapi 2 menit. 2 menit. Ya, 2 menit. Maksimalkan waktumu 2 menit. Kami tidak perlu takia panjanglah kali lebar. Oke, ini by data. Silakan Ibu selesai saya bisa membantah, menyanggah, bahkan saya berharap membuat suatu antitesis. Oke, baik, saya mulai. Prologmu itu. Baik, saya mulai. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ketahui bahwasanya kata Allah itu kenapa saya buletin dan saya garis bawahi kata ilah. Ini bentuk membedakan antara proper name dan generic name. Silakan ada umat lain yang menyembah pohon beringin misalnya, ada umat di mana menyembah yang lain, ilah pohon beringin, ilah apa. Tetapi pada saat kalian menggunakan kata Allah, saya yakin teman-teman Kristen akan bersenggolan dengan umat Islam, teman-teman Islam. Nah, dalam hal ini, ya kan, saya ambil dari dua aspek. Aspek pertama dari terminologi bahasa yang merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Bahwasanya kita kenal di Quran, kata Allah itu banyak tersemat. Oke, alif lam lam ha yang diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia konteks teks ALLAH. Kemudian kalau kita merujuk supaya fair kepada original teks teman-teman Kristen, di situ tidak ada. Silahkan kasih saya referensi buku by data yang menunjukkan bahwa original teks teman-teman Kristen itu ada kata nama Allah. Oke, yang saya baru dapatkan ini adalah seperti yang saya hadirkan ini by data adalah original text yang digunakan
berdasarkan Septuagint adalah berbahasa Yunani, original text ya. Saya tidak bicara terjemahan. Nah, ini theos. Saya belum menemukan. Jika teman-teman ingin membuat menyanggah, silakan bantu saya, kasih saya pengetahuan by data di mana ada kata Allah by original text, Kemudian dari aspek kedua, yaitu dari internal historical Nusantara, ya kan? Dari aspek internal historical, kita ketahui bersama, bukan sudah menjadi rahasia, bahkan ini tercatat dalam sejarah. Pada saat kekristenan masuk di Nusantara ini, di abad 16-17 itu, mereka menggunakan seorang konsultan bernama Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munsi. Jadi, pada saat mereka masuk, sudah terlanjur majority Islam di Nusantara. Kemudian mereka bertanya, untuk menerjemahkan kata Theos ini apa? Tuhan ini apa sih di Nusantara? Kemudian mereka menjawab, oh kalau di Nusantara Tuhan itu Allah karena majority Muslim, ya kan? Nah, kemudian tersematkanlah ke situ. Sebentar Pak. Sudah 2 menit habis Pak. Oke, silakan Ibu Bundaku yang terhormat dan kelihatan lebih cerdas. Silakan Anda menjawab. Saya izin menanggapi ya. Silakan Yang Pak. pertama tentang etimologi kata Theos. Kemudian Anda menyatakan bahwa itu jangan itu dulu. Dari sejarahnya kita bisa lihat dari inskripsi Zabed atau prasasti Zabed. Saya tidak bisa on cam, tapi mungkin teman-teman bisa googling prasasti Zabed itu tahun berapa dan kemudian Islam muncul tahun berapa ya. Jadi gini, di dalam khazanah bahasa tidak ada satupun sarjana manapun atau budaya manapun atau kesepakatan manapun di dunia yang menghalangi penggunaan pengalih bahasaan Theos menjadi Allah. Tidak ada satupun aspek atau kesepakatan di dunia yang bisa menghalangi itu. Sehingga ketika ada yang menghalangi orang lain untuk menggunakan kata Allah itu, yang merupakan transliterasi dari Theos, itu saya pertanyakan legal standingnya apa, kemudian saya tanyakan landasannya apa, melarang orang menggunakan itu, karena itu adalah terminologi. Terminologi secara umum itu boleh untuk dipakai oleh siapa saja dan dalam bahasa mana saja itu boleh, karena Allah itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Quran, sebab sudah dipakai oleh orang Kristen sejak tahun 500. Dalam bahasa itu tidak memiliki copyright. Bahasa tidak memiliki copyright. Kalau kita belajar ilmu tentang hak atas kekayaan intelektual, bahasa itu tidak termasuk salah satu yang memiliki copyright. Yang memiliki copyright itu ya buku, program komputer dan sebagainya, tapi bahasa tidak termasuk yang memiliki copyright. Sehingga ataupun tidak juga termasuk dalam indikasi geografis. Misalnya hanya orang Arab yang boleh menggunakan kata Allah, tidak boleh karena itu berasal dari Jazirah Arab misalnya. Tidak termasuk juga dalam hak-hak lain di dalam haki. Oleh karena itu ketika ada orang yang melarang orang lain untuk menggunakan kata Allah, saya mempertanyakan raison d'être atau apa yang menjadi landasan berpikirnya, yang menjadi legal standing dia untuk menghalangi orang menggunakan kata Allah itu. Oke, itu yang pertama. Itu pertama. Tar dulu, kan Anda tadi masih bicara Abdul Qadir Munsi. Ketika Abdul Qadir Munsi menerjemahkan kata Theos itu Abdullah izin Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munsi, Pak. Ya, Abdul Qadir Munsi lah saya ininya saya singkat saja. Itu atas keminimalan literatur Anda juga. Anda bicara literatur. Lanjut. Saya sudah dengar tadi Anda bicara. Iya, tapi dalam penyebutan nama Anda aja udah salah. Lanjut. Biasa itu kan disingkat biasa, Pak. Biasa. Lanjut. Enggak, sebentar dulu. Saya mau klarifikasi. Ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah Anwar bin Ibrahim, tapi tidak pernah ditulis binnya, tetapi Anwar Ibrahim. Itu penulisan biasa. Anda jangan mempermasalahkan hal yang begitu, karena itu sudah masuk pada logical fallacy, Pak ya. Oke. Lanjut. Saya akan lanjutkan kepada yang kedua mengenai penerjemahan yang dilakukan oleh Abdul Qadir Munsi.
Anda tadi mengatakan bahwa Abdul Qadir Munsi menanyakan apa di Indonesia terjemahan dari Tuhan, Tuhan itu tidak diterjemahkan menjadi Allah, tidak ya. Tuhan itu justru adalah buatan orang Kristen. Tidak ada satupun sejarahnya di Indonesia ataupun di Malaysia yang pernah membuat kata Tuhan selain orang Kristen, selain di dalam Bible. Dan itu memang kata Tuhan itu sebetulnya ya, kenapa muncul kata Tuhan? Karena itu tadinya Tuan. Tetapi karena ada Yesus untuk membedakan Yesus dari tuan-tuan lainnya, maka disebutlah Tuhan. Jadi itu lebih merujuk kepada Yesus sebetulnya, kepada Tuhannya orang Kristen. Makanya dia disebut sebagai Tuhan yang merupakan gelar penguasa. Ya, kalau kita bicara sejarah nih, oke. Lalu kemudian yang kedua adalah Anda mengklaim bahwa Abdul Qadir Munsi menerjemahkan Tuhan menjadi Allah. Saya ingin tahu sumbernya dari mana, datanya seperti apa, dan seperti apa perkataan Abdul Qadir Munsi itu. Kalau menurut Anda itu adalah benar-benar perkataan Abdul Qadir Munsi. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya dari situ, kalaupun begitu Abdul Qadir Munsi, saya akan kembali kepada premis tadi saya yang pertama, bahwa tidak ada copyright, tidak ada hak apapun yang eksklusif atas kata Allah ini yang menisbatkan kepada orang Muslim. Itu sebabnya di dalam pengadilan di Malaysia ini kalah. Saya sudah baca risalah, saya sudah baca risalah sidangnya. Itu sebabnya saya bisa menyampaikan ini. Kenapa itu kalah? Karena memang tidak ada copyright. Tidak ada satupun legal standing yang bisa melarang orang Kristen menggunakan kata Allah. Tidak ada. Soal apakah Anda merasa lebih berhak, itu urusan Anda, perasaan. Tetapi hukum tidak bicara perasaan. Hukum bicara hukum. Hukum bicara hak. Apakah Anda punya hak, right, recht atau dalam bahasa Belanda, atau res dalam bahasa Jerman? Silahkan Anda mau pakai legal standing yang mana. Jadi bagi saya persoalan ini sudah selesai. Kalaupun dibesar-besarkan, ini hanya dibesar-besarkan di TikTok. Karena pada aras organisasi, baik NU, Muhammadiyah, MUI, baik itu juga aras gereja, tidak ada yang mempermasalahkan ini. Ini hanya rame di TikTok saja. Kenapa di TikTok rame? Karena di TikTok isinya adalah orang-orang yang minim literasi, terutama dari kaum Anda. Dari kaum kami yang minim literasi terpancing untuk membesarkan masalah ini. Termasuk yang sebetulnya sudah Pak, selesai. izin Pak, apakah termasuk eksklusivitas bahwa seorang Muslim dibatasi 2 menit, Anda sudah masuk ke 5 menit 28 detik. Anda bisa menggunakan 5 menit 28 detik juga setelah ini. Terima kasih. Ini penjelasan. Saya pun porsinya Ini juga penjelasan. menjelaskan, Bu. Bahkan saya pakai data. Anda Oke, baik. bertanya, Boleh saya yang bicara? menjawabkan butuh penjelasan Boleh yang izin? selengkap-lengkapnya. Kalau Anda tidak selengkap-lengkapnya. terima, Ya, kalau oke, Anda baik, merasa baik, di sini baik. dizolimi secara waktu, silakan Baik, turun baik. atau saya turunkan. Baik. Saya boleh izin saya bicara merespon giliran saya? Sebentar, Oke. Pak Sven, Oke, sudah baik. selesai penjelasannya? Saya sudah selesai. Oke, baik. Oke. Saya melihat Pak siapa, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Sven ya, atau siapapun lah tadi yang bicara, saya dengar, saya nggak lihat, sama sekali tidak menyentuh substansi daripada yang sedang kita bicarakan. Yang saya pertanyakan dan saya mau terangkan dari Anda adalah, dari mana kata Allah tersematkan di dalam Bible terjemahan berbahasa Indonesia, tetapi Anda menjelaskan legalitas dan lain-lain. Tidak menyentuh substansi dari apa yang kita bicarakan, yaitu dari mana kata Allah tersematkan di Bible terjemahan berbahasa Indonesia. Kemudian Anda mengatakan tadi bahwasanya kekristenan Arab lebih dulu ada, ya kan, si Jabat dan lain-lain, tanpa menghadirkan data. Bahkan Anda meminta bantuan teman-teman seiman Anda pun, saya melihat tidak ada respon, padahal saya sangat berharap gitu loh. Ya kan? Karena merujuk kepada host yang terhormat tadi, jangan naik tanpa data gitu loh. Tetapi ya mungkin ada eksklusivitas, ada apa ya, kompensasi lah kalau buat teman Kristen, kan ini Komal Kristen, teman-teman Kristen. Ya, Sekali iya lagi dong. saya bilang ya,
saya tidak mendengar dari Bapak yang tadi menyentuh sama sekali dengan substansi apa yang kita bicarakan, submaterinya, yaitu dari mana kata Allah tersematkan di dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian Anda mengatakan kekristenan Arab lebih dulu. Saya betulkan, Pak. Saya betulkan, kekristenan Arab telah menggunakan istilah-istilah Islam, bahkan kata Allah, yaitu kekristenan Koptik dan gereja Koptik di Kairo, karena bahasa lokalnya adalah bahasa Arab. Tetapi yang perlu kita cermati berkaitan dengan submateri yang sedang berjalan dibicarakan adalah dari mana, kapan, itu kan. Nah, maka saya akan hadirkan data Bapak yang tadi, bisa nggak menjelaskan? Saya bilang katakan tadi bahwasanya betul kekristenan Arab Koptik telah menggunakan, tetapi pertanyaan besarnya sejak kapannya? Anda mengatakan 5 tadi, bahkan teman-teman Anda sendiri tidak bisa menghadirkan data yang valid. Sementara bisa izin taruh saya di tengah. Jika Anda merujuk kepada kekristenan Arab, izin host jika diizinkan bisa taruh saya di tengah supaya tidak timbul fitnah dan bisa bertanggungjawabkan setiap statement bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun aspek hukum. Jadi kata dalam bernarasi kita harus berhati-hati terus, ya kan. Argumen, statement harus diperkuat dengan data untuk menghindari fitnah dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun aspek hukum, ya kan. Kemudian saya katakan tadi betul ada kekristenan Arab, yaitu Kristen Koptik di Kairo atau Mesir. Tetapi yang kita cermati sejak kapannya? Berdasarkan manuskrip Mount Sinai Arabic atau yang populer lebih dikenal dengan Kodeks 151 menunjukkan bahwa Alkitabul Al-Muqaddas itu ada di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Betul, memang ada Alkitabul Al-Muqaddas namanya. Gitu. Jadi, jika memang ada referensi atau literatur by data dan komprehensif dan bisa kita crossing check, kalau saya kan ini Anda bisa crossing check, benar apa enggak Yerusalem ngomong bahwa Mount Sinai Arabic atau Kodeks 151 itu berasal dari abad ke-9 atau tepatnya 867. Kan kalian dan netizen di bawah bisa crossing check. Itu yang saya maksud. Setiap statement, setiap argumen harus diperkuat dengan data untuk menghindari fitnah dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun aspek hukum. Nah, sekarang balik lagi ke submateri tema yang kita sedang bahas. Dari mana kata asal? Yang saya harap dari teman-teman Kristen mestinya, kalau saya di posisi Anda, saya sangat berharap gitu jawaban yang komprehensif. Oh, dari sini, ini loh, ada kitab Kristen original text, misalnya Assyriak dalam bahasa Aramik, ini ada kata Allah. Oh, ini dari Ortodoks ya, dari bahasa Septuagint. Oh, ini ada, ya kan, misalnya, atau Katolik. Seperti itu, Pak, yang saya harapkan. Jadi, sekali lagi, keterangan Bapak tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali tidak menyentuh substansi dari submateri yang sedang kita bicarakan. Yaitu, dari mana kata Allah bisa terjemahkan dalam terjemahan berbahasa Indonesia. Kemudian ada satu hal yang tidak kalah pentingnya. Ini perlu ditegaskan, supaya teman-teman Kristen tidak suuzon, tetapi husnuzon. Saya, Yerusalem, tidak pernah menyalahkan teman-teman Kristen dalam hal ini. Karena kalian hanyalah konsumen. Kalau saya tidak bisa katakan korban, konsumen. Membeli kitab. Untuk apa? Untuk tools, untuk perangkat. Untuk apa perangkat? Untuk beribadah, untuk berdoa. Saya tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan. Nah, kemudian kita lagi merujuk. Jika LAI betul disalahkan, pastilah teman-teman Kristen, ya udah sana kalian protes aja ke LAI. Pasti seperti itu yang sering dapat jalan. Framingnya, Pak, saya jawab. Oke, sebentar Bu, sebentar Bu, biar saya tuntas, biar nggak jadi fitnah Bu. Anda sudah cukup banyak memframing. Jadi saya Anda cukup dari tadi memframing. Di mana saya memframingnya, Bu? Di mana saya memframing, Ibu? Di mana? Ibu ini aneh, Ibu ini aneh, mencoba menghalangi saya, mencoba menghalangi saya dalam bernarasi, memotong saya, memotong saya, menyudahi saya. Padahal saya sopan. Anda selalu berusaha menghalangi saya, menyudahi saya, memotong saya. Tetapi silakan jawab Pak Sven.